Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya hormati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'in wa darabahum 'alaiha wa hum abna'u ashrin wa faraqu bainahum fil madazi'." Bapak Ibu saudara-saudari yang saya hormati, arti hadis ini adalah perintahkan anak kamu untuk melaksanakan sholat kalau sudah sampai umur mereka itu 7 tahun, dan pukul mereka itu kalau mereka itu tidak mau melaksanakan sholat kalau sudah sampai umur mereka itu 10 tahun. Dan juga kalau sudah sampai umur mereka 10 tahun, pisahkan mereka itu dari tempat tidurmu. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya hormati, berdasarkan hadis ini oleh para ulama menjelaskan bahwa kalau anakmu sudah cukup umurnya 7 tahun, berarti anakmu sudah memayis. Apa ditandai dengan memayis? Bahwa seseorang itu dikatakan memayis sudah pandai makan sendiri, sudah pandai minum sendiri, sudah pandai bersuci sendiri. Bagaimana tata cara istinja, bagaimana tata cara cebok, dia udah tahu sendiri, maka anak itu sudah dikatakan memayis. Maka kalau sudah anak memayis yang seperti ini, maka diperintahkanlah mereka itu untuk melaksanakan sholat. Bukan cuma sekadar sholat, juga mempelajari agama, bagaimana tentang tata cara bersuci, bagaimana tata cara sholat, dan juga bagaimana tata cara qada sholat. Maka oleh sebab itu dalam mazhab Syafi'i kita diperintahkan belajar bagaimana qada solat, karena qada solat itu adalah hukumnya wajib bagi orang yang meninggalkan solat. Maka bagi orang yang meninggalkan solat, wajib dia mengqada solat yang sudah tertinggal itu. Maka diajarkan kepada anak kita mulai dari kecil, sudah dikasih paham kepada mereka bagaimana tata cara mengqada solat. Bukan cuma sekedar itu, juga diajarkan kepada anak kita bagaimana cara mengenal Allah, yaitu mengenal sifat Allah yang mustahil bagi Allah, yang jaiz bagi Allah. Maka oleh sebab itu, apalagi pada saat sekarang ini banyak pemahaman yang keliru tentang pengenalan kepada Allah. Orang tak mau lagi ngaji yaitu apa yang disampaikan Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Maturidi, yaitu sifat Allah itu adalah 20, yang mustahil kepada Allah itu 20, jaiz bagi Allah itu adalah 1. Itu tidak kita pahami lagi. Kita sudah banyak paham, yaitu asma wa sifat, yaitu sifat Allah itu adalah 99 sebagaimana nama Allah yang tertulis dalam Al-Quran. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya hormati, itu sudah juga kita ajarkan mulai dari kecil supaya mereka jangan keliru tentang pengenalan Allah. Mereka harus mengenal sifat Allah yang 20 itu. Mereka juga harus paham tentang yang mustahil bagi Allah dan juga yang jaiz bagi Allah. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya hormati, bukan cuma sekadar itu, juga kita ajarkan kepada mereka sifat-sifat Rasul, sifat yang wajib bagi Rasul, sifat yang mustahil bagi Rasul, sifat yang jaiz bagi Rasul. Dan juga kita ajarkan kepada mereka itu Nabi Muhammad itu adalah Nabi pesuruh Allah yang taat kepada Allah, yang ayahnya adalah Abdullah, ibunya adalah Aminah, dia dilahirkan di Mekah. Ini juga harus kita sampaikan, kita ajarkan kepada anak-anak kita agar dia tahu sejarah Nabi Muhammad itu punya anak berapa dan orang tuanya siapa. Itu harus juga kita sampaikan kepada mereka. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya hormati, sudah pandai dia bagaimana tata cara sholat, bagaimana tata cara qada sholat, dan juga sudah pandai dia mengenal sifat Allah dan sifat Rasul. Bukan cuma sekadar itu, kita ajarkan mereka itu yaitu fardu ain yang lain, itu bagaimana tata cara puasa, itu melaksanakan puasa, itu rukun puasa, syarat puasa, dan juga cara mengeluarkan zakat, syarat zakat, orang-orang yang berhak menerima zakat, dan juga harta yang wajib dijakati disampaikan kepada mereka, diajarkan kepada mereka. Kalau sudah umur mereka itu memayis, yaitu sudah pandai dia istinja sendiri, sudah pandai makan sendiri, sudah pandai minum sendiri. Apabila sudah cukup 7 tahun, wajib bagi kita mengajarkan keseluruhannya kepada mereka. Juga bukan cuma sekadar itu, kita ajarkan kepada mereka itu tentang yaitu yang haram. Apa itu yang haram? Mencuri, liwat, zina, yaitu semuanya. Dan bahkan kata kitab Sabilal Muhtadin, bukan cuma sekadar itu,
kita ajarkan kepada mereka itu tidak boleh khibah, tak boleh fitnah, tak boleh namimah. Itu tentang penyakit-penyakit hati juga ajarkan kepada mereka kalau sudah mereka itu sampai umur mereka itu 7 tahun. Kalau sudah sampai umur mereka itu 10 tahun, maka bukan cuma sekadar memerintahkan kepada mereka untuk melaksanakan sholat dan juga belajar sebagaimana saya jelaskan di atas. Juga kalau mereka tidak mau, kalau sudah sampai umur mereka itu 10 tahun, maka mereka itu tidak mau sholat, tidak mau mereka belajar sebagaimana yang saya jelaskan di atas, pukul mereka. Tapi syarat mukul itu adalah batas yang boleh dipukul terhadap anak sebagai pengajaran. Jangan sampai menjadi kekerasan yaitu terhadap anak, maka nanti menjadi KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Tapi yang wajib kita memukulnya batas sebagai pengajaran. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya hormati, demikian juga di ujung hadis itu, kalau sudah sampai umur mereka 10 tahun, jangan mereka itu tiru sama lagi dengan kita sebagai orang tuanya, dan mereka itu pisahkan tempat tidur mereka dengan tempat tidur kita. Ini aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.